Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Safitri. Saya akan membacakan slide tentang Lembaga Anjak Piutang dan Studi Kasus pada PT Permata Mitra Utama dan PT IMP Gelam Sungai Gelam Jambi. Pengertian anjak piutang. Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai anjak piutang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK.013 1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan pengertian anjak piutang menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurus piutang tersebut. Sejarah anjak piutang. Di Indonesia, factoring mulai dikenal sekitar tahun 1988 yang ditandai dengan dikeluarkannya 1. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 125 KMK.013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Sejak keluarnya peraturan yang termasuk dalam paket kebijaksanaan Desember 1988, maka mulailah bermunculan perusahaan-perusahaan faktor yang umumnya melakukan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan institusi finansial lainnya atau multi-finance. Misalnya termasuk juga melakukan kegiatan leasing, customer finance, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga beberapa perusahaan faktor yang khusus bergerak di bidang kegiatan factoring saja. Kegiatan anjak piutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Keuangan nomor 1251 KMK.013 1988 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan KMK tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi, perdagangan harga yang sesuai dengan kesepakatannya. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Dalam kegiatan anjak piutang, terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua ada klien. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa anjak piutang. Dan yang ketiga yaitu nasabah atau disebut dengan debitor, adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Jenis anjak piutang berdasarkan pemberitahuan disclose factoring atau juga disebut dengan negotiation factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitor atau customer. Yang kedua ada undisclosed atau juga disebut dengan non-notification factoring adalah transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitor, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Berdasarkan penanggulangan resiko, recourse factoring anjak piutang dengan cara recourse atau disebut juga with recourse factoring berkaitan dengan resiko debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada without recourse factoring anjak piutang, ini juga disebut dengan non-recourse factoring, yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas ketidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Jenis anjak piutang berdasarkan pelayanan full service factoring, yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan, misalnya urusan administrasi penjualan atau sale ledger administration, tagihan dan penagihan piutang termasuk menanggung resiko terhadap piutang yang macet. Yang kedua ada finance factoring, yaitu perusahaan anjak piutang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tertagih. Yang ketiga ada bulk factoring jasa,
yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien. Bentuk fasilitas factoring ini pada dasarnya hampir sama dengan full service factoring, namun penagihan piutang tetap dilakukan oleh klien dan proteksi kredit tidak dijamin perusahaan factoring. Lalu yang keempat ada maturity factoring, di mana perusahaan factoring memberikan pembiayaan dengan pembayaran di muka. Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Fasilitas anjak piutang maturity memberikan kredit perdagangan kepada customer atau nasabah dengan pembayaran segera. Untuk berikutnya, manfaat anjak piutang bagi perusahaan. Perusahaan yang kesulitan atau kekurangan dana akan segera memperoleh dana tunai sehingga terdapat aliran masuk yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan. Aliran kas akan lebih lancar karena perusahaan tidak perlu menunggu pencairan piutang sampai jatuh tempo. Tugas perusahaan dalam pengelolaan administrasi penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang karena lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan penagihan. Perusahaan tidak ragu dalam penjualan produknya, terutama kepada customer, karena resiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang. Anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan. Piutang dapat dibayar tepat waktu, jatuh tempo, dan bisa mungkin penagihan ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggannya. Untuk berikutnya, manfaat anjak piutang di dunia usaha. Yang pertama, penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya produksi dan biaya penjualan. Yang kedua, anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka, sehingga akan meningkatkan kredit standing perusahaan. Untuk yang ketiga, kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi perdagangan secara bebas, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan klien dalam memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Yang kelima, menghilangkan resiko kerugian akibat terjadinya kredit macet karena resiko kredit macet ini dapat diambil alih oleh lembaga anjak piutang. Untuk yang terakhir, anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Untuk berikutnya, biaya anjak piutang, yaitu ada service charge. Service charge atau fee berkaitan dengan fungsi perusahaan factoring dalam melakukan pembukuan penjualan terhadap transaksi oleh klien. Besarnya biaya tersebut sangat tergantung dalam perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak antara perusahaan anjak piutang dengan klien sebelum kontrak anjak piutang dilaksanakan dan biasanya dinyatakan dalam suatu persentase tertentu dari nilai faktur. Yang berikutnya itu discount charge. Biasanya ini secara langsung berhubungan dengan pembayaran di muka yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang kepada klien setelah penyerahan faktur dilakukan. Besarnya biaya tersebut juga dinyatakan dalam suatu persentase secara tahunan. Seperti halnya dengan service charge, biaya ini juga ditetapkan berdasarkan negosiasi antara pihak perusahaan anjak piutang dengan klien sebelum kontrak anjak piutang dilakukan. Yang berikutnya, keuntungan anjak piutang. Bagi perusahaan, memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, membantu menyelesaikan pertikaian antara kreditor dan debitur, membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Bagi klien, yaitu mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut, memperlancar kegiatan usaha dengan tagihan piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur, dan dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Bagi nasabah, memberikan motivasi kepada nasabah untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya di sini ada jasa-jasa anjak piutang. Yang pertama jasa pembiayaan, yaitu dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditur yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan with resource atau dengan without resource. Dalam hal ini, besar pembiayaan yang dilakukan sekitar 60-80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan.
Kemudian ada jasa non pembiayaan. Dalam jasa non pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi analisis kelayakan suatu kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk penilaiannya dan perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Kemudian berkaitan dengan jasa-jasa yang diberikan pihak-pihak piutang juga akan membebankan sejumlah biaya kepada kreditur. Dalam praktiknya, paling tidak ada 2 jenis biaya yang diberikan kepada kliennya akibat dari pembiayaan yang dilakukan perusahaan ajak piutang, yaitu fee dan biaya administrasi terhadap pembiayaan tertentu. Kemudian ada studi kasusnya, yaitu PT IFS Kapital Indonesia melayangkan gugatan wan prestasi terhadap PT PMU dan PT EM Pagelam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya tersebut, IFS menggugat kedua perusahaan minyak dan gas itu terkait tagihan yang belum terbayarkan. Berdasarkan penjelasan kuasa hukum IFS yang hadir dalam persidangan, kliennya dengan kedua perusahaan tersebut melakukan ajak piutang pada awal 2014 lalu. Adapun dalam transaksi tersebut, PMU sebagai penjual, EM Pagelam sebagai debitur, dan IFS sebagai pembeli. Selepas pembelian utang tersebut, tak ada pembayaran yang masuk sebagai bentuk cicilan. Padahal pihak IFS mengaku telah melakukan somasi alias peringatan. Namun para penggugat masih enggan membayar dengan alasan harga minyak dunia turun sehingga kondisi bisnis terganggu. Dengan demikian, ia memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam transaksi ajak piutang, PMU yang memiliki utang menjual satu atau lebih utangnya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga. Selanjutnya, debitur yaitu PT IM Pagelam akan membayar langsung ke IFS dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan. Adapun berdasarkan petitum gugatan, setidaknya UMP memiliki tagihan sebesar 1,02 juta US dollar. Sementara IM Pagelam juga turut diharuskan membayar hak tagih IFS berdasarkan faktor-faktor yang ditagihkan sebesar 1,11 juta US dollar. Terus penjelasan kasusnya itu PT IFS Kapital Indonesia melaksanakan proses sidang kepada PT Permata Mitra Utama dan PT IM Pagelam. Dalam persidangan ini diharapkan para pihak dapat berdamai dan IFS berharap PT Permata Mitra Utama dan IM Pagelam dapat membayarkan hutangnya. Pihak IFS meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. Sita jaminan tersebut berupa aset-aset milik IM Pagelam, yakni hasil minyak gas dan bumi, alat-alat pengobor minyak dan gas bumi, dan alat-alat pendukung lainnya di blok pengobor minyak dan gas tergugat di Sungai Gelam Jambi. Terima kasih.